Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18. Jadi orang baik bener, heran deh. Awas, hati, ucap Aditya saat Angga ingin turun dari motor. Iya, Mas. Angga terlihat kesusahan menggerakkan kakinya. Lututnya yang diperban karena terluka, membuatnya terlatih saat berjalan. Bisa enggak? Aditya membantu istrinya dengan telaten. Bisa, Mas. Ini cuma agak kaku aja jadinya susah buat jalan. Tapi pelan bisa kok. Dengan terlatih Angga menaiki teras rumahnya yang agak naik. Tapi karena melihat Angga yang berkali-kali meringis menahan perih di lututnya membuat Aditya tak tega. Tunggu di sini sebentar. Pinta Aditya yang langsung menjauh untuk membuka pintu rumahnya terlebih dahulu. Angga tak paham apa yang akan suaminya itu lakukan. Tapi setelah pintu terbuka, Aditya kembali mendekat dan membuat Angga benar-benar melayang. Aditya memilih menggendong istrinya dan membawanya masuk ke dalam kamar. Mas, Angga bisa jalan sendiri. Mas yang gak tega lihat kamu kesakitan kayak gitu, ucap Aditya tetap membawa istrinya ke kamar. Dengan hati Aditya menurunkan Angga di ranjang mereka. Mau ganti baju dulu apa mau ke bersih dulu? Ganti baju dulu aja, Mas. Angga udah gerah banget. Aditya langsung sigap mengambil dress rumahan milik Angga. Mas bantu gantiin ya, tawar Aditya namun Angga langsung menolaknya. Angga bisa sendiri, Mas. Lebih baik Mas Adit mandi dulu aja. Tentu saja Angga menolaknya karena dia merasa malu kalau Aditya menggantikan bajunya. Padahal dia sudah berkali-kali tanpa sehelai benang pun di hadapan Aditya, sungguh aneh memang. Ya udah Mas mandi dulu, kalau nggak bisa tunggu Mas aja, siku kamu masih sakit loh. Iya Mas. Sekitar setengah jam kemudian, Angga baru melihat Aditya kembali ke kamar. Dengan handuk melilit di pinggang berotot milik suaminya itu, tetesan air yang mengalir di dada dan perut Aditya tampak belum dikeringkan. Sehingga membuat pemilik badan sedap dipandang mata itu jadi semakin seksi. Sampai Angga harus memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan rona merahnya. Angga udah siapin bajunya Mas, ucap Angga tanpa melihat ke arah Aditya. Loh, kan Mas bisa ambil sendiri. Kaki kamu kan lagi sakit sayang. Nggak apa-apa, Angga bisa kok. Ya udah makasih ya istrinya Mas Adit. Aditya sempat menyapu pipi Angga sebelum berbalik memunggungi Angga untuk memakai bajunya. Mas Adit bohong sama Angga. Aditya langsung berbalik menatap istrinya yang kini telah banjir air mata. Melupakan dirinya yang baru mengenakan celana dalam saja. Sayang, Aditya berjongkok di hadapan Angga yang duduk di ranjang. Kenapa Mas Adit gak bilang kalau punggungnya luka? Ini sampai memar lebar kayak gini loh Mas. Kenapa nggak jujur sama Angga sih? Angga memegang bahu Aditya, menggeser badan pria itu. Agar dia bisa melihat punggung Aditya yang memar dan sedikit lecet itu. Gara Angga punggung Mas Adit jadi kayak gini. Pasti sakit kan? Hiks.
Sayang, Mas nggak apa-apa kok. Mas nggak bilang karena ini memang nggak sakit. Jangan nangis gini dong, Aditya terus mengusap air mata Anga. Aditya memang sempat merasakan benturan yang kuat di punggungnya saat menyelamatkan Anga tadi. Tapi rasa sakit itu langsung hilang begitu mengingat Anga dan anak mereka. Aditya sama sekali tidak merasakan apapun pada tubuhnya. Semua itu kalah dengan rasa takut dan kekhawatiran yang dia rasakan kepada Anga. Tapi setidaknya ini harus diobati, Mas. Iya, tapi cuma kamu yang bisa ngobatin, sayang. Gimana caranya? Anga masih sesenggukan karena merasa bersalah sekaligus kasihan pada suaminya. Pria lajang yang sebelumnya tak menanggung hidup seseorang, masih bebas di luar sana dengan hidup Aditya sendiri, kini harus menanggung hidupnya. Makanya Anga selalu ingin menangis kala melihat wajah lelah Aditya, atau saat Aditya dalam kondisi sakit seperti ini. Peluk, pinta Aditya dengan manja sambil merentangkan tangannya. Hiks, Anga menangis, tapi ingin tertawa dengan tingkah Aditya. Tapi dia juga senang dengan permintaan suaminya itu. Sampai bingung harus menggambarkan perasaan Anga saat ini. Anga langsung memeluk Aditya. Mengusap punggung lebam suaminya dengan lembut dan hati agar tak menyakiti Aditya. Kalau gini Mas pasti langsung sembuh. Ceka, ada aja kamu Mas. Anga begitu menikmati nyamannya pelukan Aditya. Ditambah dengan harumnya kulit dan rambut Aditya yang masih basah, membuat Anga betah berlama-lama memeluk suaminya. Tapi beberapa detik kemudian, Anga menyadari sesuatu. Kenapa sayang? Aditya heran karena Anga tiba-tiba melepaskan pelukannya. Mas Adit belum pakai baju? Anga memalingkan wajahnya meski sempat melihat ke bawah, di mana Aditya hanya mengenakan celana dalamnya saja, hingga membuat tonjolan di balik kain segitiga itu terlihat begitu jelas. Kenapa harus malu sih sayang? Kamu kan udah lihat semuanya. Bahkan kemarin kamu juga udah berani pegang ininya Mas. Mas, Aditya tertawa terbahak karena berhasil membuat wajah istrinya itu bagaikan kepiting rebus. Lain halnya dengan Anga dan Aditya yang selalu dibuat nyaman dengan hubungan mereka. Mayang dan dia saat ini justru harus menjadikan lantai yang dingin menjadi alas tidurnya di malam ini. Sungguh tidak nyaman sama sekali. Sial, semua ini gara lo tahu nggak, kalau aja lo becus nyetir mobilnya, pasti nggak akan kayak gini. Wanita sialan itu juga pasti udah lenyap sama bayinya. Kenapa lo nyalain gue? Sejak awal gue nggak mau ya kalau menyangkut hal kayak gini. Ini semua gara lo yang menghasut gue. Mayang tak terima jika dia terus saja menyalahkannya sejak tadi. Halah, jangan munafik lo Me. Lo juga seneng kan kalau seandainya rencana ini berhasil. Tapi sayang, semua ini karena kebodohan lo. Mayang menatap tajam pada dia. Dia mencari sesuatu dari tatapan mata sahabatnya itu. Kenapa lo lihat gue kayak gitu? Kenapa kok malah jadi lo yang ngotot banget pingin menyingkirkan Anga? Kenapa juga lo kelihatan marah besar sampai bodohin gue karena rencana lo gagal?
Jangan lo. Apa? Jangan sok tahu tentang perasaan gue deh lo, sungut dia. Kenapa lo jadi sewot? Padahal gue belum bilang apa-apa lagi tentang perasaan lo. Emangnya kenapa sama perasaan lo? Oh, gue tahu. Jadi sebenarnya ada niat terselubung kenapa lo begitu niat bantuin gue. Lo suka sama Adit kan? Mayang tersenyum kecut pada Mayang. Kalau iya kenapa Jadi selama ini lo cuma memanfaatkan gue aja buat menghancurkan hubungan Aditya dan Anga. Picik banget lo, hahaha, nggak usah jadi munafik Mayang. Lo juga menuruti apa rencana gue. Itu tandanya lo juga sama piciknya, sinis dia. Kurang ajar lo ya. Apa lo, li pikir gue takut? Dia mendekati Mayang dan langsung menarik rambut Mayang dengan kuat. Mayang yang merasa kesakitan pun tak tinggal diam. Dia juga menarik rambut dia dengan kedua tangannya. Aksi menjambak itu menimbulkan keriuhan di ruang tahanan sementara itu. Anga hanya menatap suaminya yang sedang bersiap untuk berangkat kerja. Dia dalam keadaan sehat saja tidak boleh melakukan apapun oleh Aditya. Apalagi dengan kondisinya saat ini yang lutut dan sikunya terluka. Anga hanya boleh duduk di ranjang dan memperhatikan suaminya melakukan semuanya sendiri. Maaf nggak bisa temenin kamu di rumah ya sayang. Pagi ini Mas ada meeting, terus nanti Mas juga harus ke kantor polisi dulu untuk mengurus semuanya. Tapi Mas usahakan untuk pulang cepat ya. Nggak apa-apa Mas, jangan terlalu mikirin Anga biar kerjanya tenang. Mas juga jangan buru di jalan, pelan-pelan aja ya. Iya sayang, kalau ada apa hubungi Mas ya, Mas berangkat dulu. Dada anak ayah, Aditya sempat mengusap perut Anga terlebih dahulu. Iya Mas, hati-hati. Tak lupa Aditya memberikan kecupan yang begitu dalam dan lama di kening istrinya. Nggak usah antar ke depan, kamu di sini aja. Dengan berat hati, Aditya meninggalkan Anga sendirian di rumah. Tapi tadi pagi dia sempat meminta bantuan Mbak Sri untuk menengok Anga barang sesekali. Aditya takut terjadi apa dengan istrinya itu. Setelah pekerjaan kantornya selesai, Aditya segera menuju ke kantor polisi. Katanya, hari ini akan ada penyelidikan lebih dalam lagi mengenai insiden kemarin. Aditya juga sudah bersiap membawa pengacaranya, berkat koneksinya sebagai manajer di bank terkenal itu. Aditya tentu bisa mengenal orang di berbagai bidang, terutama pengacara yang menjadi salah satu nasabah prioritas di bank tempatnya bekerja. Meski sebenarnya berat juga, karena Aditya harus menghadapi dua wanita yang sejak dulu ia kenal dengan baik. Tapi demi keselamatan anak istri juga keutuhan rumah tangganya, Aditya membulatkan tekadnya untuk memberi pelajaran kepada dua wanita itu. Kalian di sini, Aditya tak tahu mengapa semua sahabatnya ada di sana. Tapi mungkin saja Mayang atau Diah yang telah mengabari mereka semua. Dit, sebenarnya ada apa? Wira masih bersikap tenang. Tidak seperti Nanda dan Rizky yang menatap Aditya dengan sengit. Aditya menebak kalau mereka berdua pasti sudah termakan hasutan Mayang dan Diah.
Apa yang kalian dengar dari mereka? Aditya ingin tahu apa yang membuat Nanda dan Rizky seakan sudah menganggap Aditya yang bersalah. Gue nggak ngangka, Dit, persahabatan kita yang udah bertahun-tahun. Lo tukar dengan wanita yang baru berapa bulan datang ke hidup lo. Gue nggak tahu gimana caranya wanita sok polos itu menghasut lo. Kata tajam dari Rizky langsung mengintimidasi Aditya. Jaga omongan lo, Ki. Kalau lo nggak tahu yang sebenarnya, lebih baik lo diam dulu. Nanda langsung ketakutan melihat wajah Aditya yang berubah garang. Sepertinya dia sadar kalau dia telah salah mempercayai ucapan dia di telepon tadi pagi. Sedangkan Rizky tak bergeming dengan tatapan tajamnya tetap tertuju pada Aditya. Jelaskan dulu sama kita, Dit, biar mereka nggak salah paham, pinta Dwi. Oke, gue ceritakan apa yang mereka lakukan sampai gue memilih menuntut mereka. Aditya terlihat membuang nafas kasarnya sebelum mulai menceritakan kejadian sesungguhnya. Keempat sahabatnya hanya terdiam saat mendengar tentang kejadian yang sebenarnya dari Aditya. Sekarang terserah kalian mau percaya atau enggak. Gue tetap mau proses mereka biar mereka jera. Nanda dan Rizky tampak terdiam, seperti sedang merenungkan apa yang telah mereka lakukan pada Aditya tadi. Aditya juga sahabat mereka, seharusnya mereka mendengarkan penjelasan dari keduanya dulu. Bukan langsung percaya dengan omongan dia dan malah menyalahkan Anga. Kita percaya sama lo, Dit, meski tadi dia bilang kalau semua ini hanya salah paham. Dan Anga yang meminta lo memproses mereka, tapi gue nggak mau percaya sama dia gitu aja. Makanya gue nungguin lo, ucap Dwi yang sejak tadi masih berpikir positif tentang Aditya dan Anga. Jadi walaupun dia udah ditahan kayak gini, tapi dia masih membuat kebohongan tentang Anga. Aditya semakin merasa kalau apa yang dia lakukan saat ini adalah hal yang benar. Sorry, Dit, gue sempat gak percaya sama lo, ucap Rizky. Gue tahu, Riz, kalau lo setia kawan dan sayang sama sahabat lo. Tapi lo juga harus bisa membedakan mana yang benar dan salah. Jangan menutup mata hanya karena dia dan Mayang adalah sahabat lo. Sekali lagi sorry, Dit, Rizky begitu merasa bersalah. Kalau gitu gue masuk dulu. Kalian mau masuk sekarang apa nanti terserah. Kita ikut masuk, sahut Wira dengan cepat. Dia ingin berada di sisi Aditya saat sahabatnya itu kesusahan. Seperti Angga dulu yang selalu sigap membantu sahabatnya ketika ada di dalam masa sulit. Di dalam sana, Aditya dan yang lainnya juga langsung dihadapkan dengan Mayang dan Diah. Karena ini masih mediasi, juga karena permintaan dari pengacara Aditya, maka mereka masih bisa dipertemukan sebelum berlanjut ke proses berikutnya. Aditya lirih Mayang dengan wajah sembabnya. Dit, kamu datang. Dia tampak senang melihat kedatangan Aditya. Namun senyumnya langsung hilang setelah melihat para sahabatnya ikut masuk bersama Aditya. Kak, kalian di sini juga? Iya, kenapa lo kaget gitu? Lo jadi nggak bisa cerita yang aneh lagi sama mereka, sengit Aditya. Tak seperti Aditya yang tampak tenang.
Dwi dan yang lainnya tampak terkejut dengan kondisi Mayang dan dia. Yang berantakan dan ada sedikit luka di wajah mereka karena pertarungan semalam. Apa maksud lo, Dit? Tampak dia begitu gugup. Gue nggak ngangka ya. Di saat kalian udah di dalam sini untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kalian. Tapi kalian masih sempat mencari pembenaran dengan menyalahkan Anga. Kalian nggak ada rasa jerahnya sama sekali ya. Adit, bukan begitu maksud gue. Dia, daripada lo terus mencari pembenaran, lebih baik lo minta maaf sama Aditya dan Anga. Gue rasa itu lebih baik daripada terus kayak gini. Sebenarnya apa sih yang buat lo benci banget sama Anga? Padahal Anga nggak ada salah apa sama lo kan? Dan lo Mayang, setelah lo pergi seenaknya sendiri. Kenapa sekarang lo balik lagi dan malah ingin mengacaukan kehidupan Aditya? Apa kalian benar belum bisa berpikir dewasa sama sekali? Dwi merasa heran dengan kedua sahabatnya itu. Kalian mau tahu apa alasan dia melakukan semua ini? Kenapa dia sampai menghasut gue untuk mencelakai Anga? Mayang menatap dia dengan sengit. Diam lo Mayang, sentak dia tak terima jika Mayang membuka kedoknya. Apa yang lo sembunyikan dari gue? Aditya meminta jawaban dari Mayang. Dia suka sama lo, Dit. Ternyata dia suka sama lo dari dulu. Bahkan sebelum kita jadian dia udah suka sama lo. Makanya dia bisa jadi wanita yang akan melakukan segala cara untuk memisahkan lo sama Anga. Dia terobsesi sama lo, Dit, ungkap Mayang dengan penuh kemarahan. Dia tidak mau lagi dijadikan alat oleh dia untuk memuluskan rencana busuknya. Apa? Aditya menatap dia dengan tajam. Sementara yang lainnya tampak biasa saja karena sudah menduga selama ini. Gue nggak ngangkat dia, Aditya menggeleng tak percaya. Tapi gue tulus sayang sama lo, Dit. Kenapa lo nggak pernah lihat gue selama ini? Tak ada alasan lagi bagi dia untuk membantahnya di depan Aditya dan yang lainnya. Kenapa setelah lo pisah sama Mayang, justru lo nikah sama Anga, bukan sama gue? Kenapa, Dit? Air mata dia luruh di hadapan Aditya. Cinta yang selama ini ia pendam akhirnya terungkap juga di depan Aditya. Gue cukup terkejut sama semua ini ya. Tapi biar gimana pun, perasaan gak bisa dipaksakan. Perasaan dia memang sudah hancur saat Aditya menikah dengan Anga. Tapi saat ini, mendengar penolakan langsung dari Aditya, hatinya benar remuk tak berbentuk. Anga, ya ampun, kenapa lo jadi kayak gini huhuhu? Caca langsung memeluk Anga. Seperti biasa, dia adalah wanita yang paling heboh sendiri. Kalau menyangkut Anga yang kenapa, aku nggak apa-apa kok, Ca. Ayo duduk dulu. Tadi pagi Anga baru sempat memberi kabar pada Caca kalau dia kecelakaan dan tidak bisa masuk kuliah. Maka dari itu, Caca buru datang ke rumah Anga untuk mengetahui bagaimana kondisi sahabatnya itu. Melihat kondisi Anga yang berjalan terlatih menuju kursi di teras rumahnya membuat Caca tak tega. Sebenarnya gimana ceritanya lo bisa kayak gini? Anga pun akhirnya menceritakan kejadian kemarin.
Di saat dua wanita yang juga mencintai Aditya berbuat nekat ingin menyingkirkannya. Astagfirullah, jahat banget jadi orang. Terus sekarang gimana keadaan lo nga? Kandungan lo gimana? Aku baik, baik aja Ca, cuma luka luar. Kandungan aku juga untungnya nggak apa-apa. Tapi kalau Mas Adit nggak sempat narik aku, udah lain deh ceritanya. Kasihan juga Mas Adit punggungnya sampai memar. Iya, syukurlah lo nggak apa-apa nga. Makanya nurut kalau dibilangin sama suami. Iya Ca, aku juga menyesal sampai sekarang karena keras kepala. Akibat dari keras kepalanya itu. Hampir saja dia kehilangan janin di dalam perutnya, atau bisa lebih parah dari itu. Terus gimana dua ular keket itu sekarang? Masih belum tahu. Hari ini Mas Adit katanya mau ke kantor polisi untuk ngurus semuanya. Katanya Mas Adit memang mau menuntut mereka. Tapi untuk selebihnya masih tunggu kabar Mas Adit nanti. Tapi apa? Tanya Caca. Apa mereka harus sampai di penjara ya Ca? Kalau dipikir, pikir mereka itu kan sahabat Mas Adit. Mereka berdua mencintai Mas Adit, pasti mereka khilaf sampai nekat melakukan itu. Caca hanya melongo mendengar isi pikiran Anga tentang mereka. Helo Anga, mikir apa sih lo? Terus lo mau biarin mereka lolos gitu aja? Orang yang udah hampir bikin lo dan kandungan lo celaka? Apa yang suami lo lakukan itu udah bener. Nggak usah aneh, aneh deh. Jadi orang baik bener, heran deh. Protes Caca tak terima. Dia kesal sendiri dengan jalan pikiran Anga kali ini. Ada tamu ya Anga? Mbak Sri, ini Caca, sahabatku Mbak. Obrolan mereka harus terhenti karena kedatangan Mbak Sri. Saya Caca Mbak, Caca terlihat menyalami Mbak Sri. Saya tetangganya Anga, panggil aja Mbak Sri. Ayo duduk sini aja Mbak, ngobrol sama, ajak Anga. Iya, Mbak kesini niatnya mau jenguk kamu. Tadi pagi Mas Adit bilang kalau kemarin kamu kecelakaan. Terus gimana keadaan kamu? Kedatangan Mbak Sri dan Caca mampu mengusir rasa bosannya Anga. Mereka bertiga terus berbincang ngalor ngidul bab perempuan sampai ke dalamnya. Tapi Anga kembali merasa sepi setelah satu persatu dari mereka pamit untuk pulang. Kini Anga kembali seorang diri dengan kebosanannya. Hingga Anga bisa mengulas senyumnya karena penantiannya pada sang suami sejak tadi kini telah berakhir. Wanita yang tengah hamil muda itu sangat merindukan suaminya seharian ini. Sehingga dia terus menunggu kepulangan suaminya di teras rumah setelah kepergian Caca dan Mbak Sri. Dengan lututnya yang masih kaku, Anga beranjak untuk menyambut Aditya. Mas, Anga langsung mengulurkan tangannya untuk menyambut tangan Aditya. Kok kamu di luar sayang? Iya, Anga bosen di dalam terus. Gengsi rasanya untuk mengatakan jika Anga memang sengaja menunggu kepulangan Aditya. Maaf ya nggak bisa temenin kamu di rumah. Nggak apa-apa, Mas kan juga harus kerja. Lagian tadi di sini ada Caca dan Mbak Sri. Mereka ke sini. Aditya merangkul bahu Anga dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Langkahnya menyesuaikan langkah kaki Anga yang pelan dan sedikit diseret.
Iya, sempat ngobrol lama juga. Syukurlah kalau kamu ada temannya. Angga tak ikut duduk di sofa bersama Aditya. Dia justru menyeret kakinya mengarah ke dapur. Mau kemana sayang? Mau ambil minum buat Mas? Nggak usah, Mas bisa ambil sendiri. Besok aja kalau kamu udah sehat baru boleh melayani Mas lagi. Sini duduk aja, tegas Aditya sambil mengulurkan tangannya pada Angga. Tentu Angga tak bisa menolak. Dia segera meraih tangan Aditya yang sudah duduk di sofa. Tapi ternyata Aditya tak membiarkan Angga duduk di sofa. Dia justru membawa istrinya itu duduk di pangkuannya. Mas, Angga menunduk malu. Mas kangen sama kamu. Aditya mengecup lengan dan bahu Angga sambil menghirup wangi tubuh istrinya itu dalam-dalam. Tangannya juga sudah melingkar di pinggang Angga dengan posesif. Mas tadi jadi ke kantor polisi? Angga sengaja gak menanggapi Aditya. Karena dia selalu gugup kalau harus menghadapi Aditya yang sedang manja seperti itu. Iya, di sana juga ada Wira, Dwi dan yang lainnya. Terus gimana, Mas jadi menuntut mereka? Tentu, Mas gak akan biarkan mereka lepas. Tapi Mas, mungkin aja mereka khilaf sampai akhirnya nekat seperti itu. Mereka melakukan itu karena mereka terlalu menyukai Mas Adit. Adita mengangkat kepalanya, menatap manik mata istrinya. Jadi kamu tahu kalau dia suka sama Mas? Mas juga udah tahu? Angga malah balik bertanya. Mas baru tahu tadi, itu juga karena desakan Dwi. Mas nggak pernah sadar sama sekali. Mas kira dia baik ya karena kita memang sahabat, tapi ternyata dia ada maksud lain. Jadi gimana perasaan Mas setelah tahu kalau Mbak Diah suka sama Mas? Dari ucapan suaminya tadi, Angga mengira kalau Aditya menyesal karena tak tahu perasaan dia sejak dulu. Maksud kamu apa sayang? Jangan bilang kalau kamu berpikir Mas suka juga sama dia. Angga hanya diam, menandakan tebakan Aditya itu benar. Mas itu menganggap dia hanya sebatas sahabat. Atau mungkin sebagai adik karena dia yang paling muda di antara kami. Tapi perasaan Mas nggak lebih dari itu. Percaya sama Mas. Kalau mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk menanyakan. Bagaimana perasaan Aditya kepadanya? Tapi untuk itu, Angga tentu harus menelan rasa malunya. Dia ingin mendapat jawaban, tentu saja Angga harus bisa menahan malunya. Meski Aditya begitu baik, perhatian, selalu memanggilnya sayang bahkan menggaulinya. Tapi Angga butuh validasi. Angga wanita yang butuh sebuah kepastian dalam sebuah hubungan. Kepastian tentu saja sudah Angga dapatkan karena Aditya sudah menjadi miliknya secara raganya. Tapi Angga butuh kepastian tentang perasaan Aditya kepadanya. Apakah kata saling belajar mencintai waktu itu sudah membuahkan hasil? Atau masih berbunga dan belum disemai dengan baik? Apa sayang? Kamu mau tanya apa? Itu, kalau Pera. Tok, tok. Sayang sekali, ucapan Angga harus terhenti. Karena kedatangan seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka.
Aditya mendesah kesal karena kemesraannya dengan sang istri terganggu oleh entah siapa yang tengah mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok. Ketukan pintu kembali terdengar saat Aditya hampir meraih gagang pintu. Iya, sebentar. Nak Adit, Tante. Angga yang masih duduk di sofa menjadi penasaran dengan wanita parubaya yang kini berdiri di depan pintu rumahnya. Nak Adit, boleh Tante bicara sebentar? Wanita parubaya itu tampak sederhana dengan celana panjang hitam beserta blus warna ungu. Rambutnya digelung seluruhnya ke belakang, juga tas jinjing lengannya, membuat penampilan sederhana itu terlihat anggun. Angga masih belum tahu wanita itu siapa, tapi Aditya tampak mengenalnya. Silahkan masuk Tante. Aditya mempersilahkan tamunya itu masuk. Mata wanita parubaya itu langsung menangkap keberadaan Angga yang duduk diam di sofa. Ini istri Nak Adit? Iya, Tante. Ini Kenanga, istri saya. Angga sempat melihat raut wajah tak suka dari suaminya. Nada bicaranya yang agak ketus juga membuat Angga semakin penasaran siapa wanita di depannya itu. Kenanga Tante, Angga mengulurkan tangannya yang langsung disambut oleh wanita itu. Senang bisa ketemu langsung sama kamu. Saya Malini, mamanya dia. Angga langsung menatap Aditya. Ini dia tahu kenapa tadi sikap suaminya seperti tidak menyukai wanita paruh baya itu. Silahkan duduk Tante, dan apa yang ingin Tante bicarakan sampai repot datang ke sini? Aditya kembali duduk di samping istrinya, membelai punggung Angga sampai pinggang dengan gerakan lembut. Tanpa terlihat oleh lawan bicara mereka yang ada di depannya. Maaf kalau Tante mengganggu waktu kalian. Tapi Tante yakin kalau Nak Adit pasti tahu maksud kedatangan Tante ke sini. Angga tak seakan tak percaya jika wanita di depannya ini adalah ibunya dia. Mereka sungguh berbeda jauh. Dari tutur kata, gurat wajah, senyum juga tatapan matanya saja. Angga sudah bisa menilai kalau Malini adalah wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Sungguh berbeda jauh dengan dia yang kasar, sinis dan juga tatapan matanya yang selalu menyorotkan kebencian. Itulah yang membuat Angga ingin tak percaya kalau Malini adalah ibunya dia. Tentu saya tahu Tante, tapi maaf, keputusan saya sudah bulat. Saya tidak akan mencabut berkas saya di kepolisian. Biarlah hukum berlanjut, dia harus menerima hasil dari perbuatannya Tante. Biarkan dia jera dengan hukuman ini. Angga kini tahu apa tujuan wanita yang berstatus itu sampai datang menemui Aditya. Nak Adit, Nak Kenanga, Tante tahu dia sudah bersalah karena ingin mencelakai istri Nak Adit. Tolong maafkan kesalahan dia. Tante juga minta maaf atas kesalahan anak Tante. Semua salah Tante yang tidak bisa mendidik dia dengan benar. Ini bukan salah Tante, jadi tidak seharusnya Tante minta maaf sama saya. Aditya sebenarnya tak ingin bersikap kurang ajar atau tidak sopan pada orang yang lebih tua darinya. Tapi niat Malini menemuinya hanya karena ingin Aditya membebaskan dia. Maka Aditya tidak bisa menerimanya.
Nak kenanga, Malini beralih pada Anga. Iya, Tante. Gimana keadaan kamu? Apa lukanya cukup parah? Betapa beruntungnya dia karena memiliki ibu yang begitu lembut macam Malini. Tapi wanita itu justru mengacaukan semuanya. Dia melakukan kejahatan yang mungkin saja sangat menyakiti perasaan ibunya. Saya baik saja Tante, hanya luka luar saja. Paling beberapa hari lagi juga sembuh. Nak kenanga, Tante minta maaf atas nama dia. Tante benar menyesal karena tidak bisa mendidik dia dengan baik. Tolong maafkanlah dia. Wanita parubaya di depan Anga itu mulai menumpahkan air matanya. Air mata yang membuat hati Anga terenyuh. Bersambung.